Naam, datangnya dari Akhina Hasan dari Serang, Banten. Pertanyaannya, semoga Habib dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Habib, saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna dalam mengamalkan Al-Qur'an. Namun sekarang ada pergeseran tafsir menjadi Al-Qur'an yang sempurna, padahal itu ciptaan, mana mungkin sempurna. Contoh, ayat-ayat tentang perbudakan tidak lagi sesuai di zaman sekarang. Atas pencerahannya kami ucapkan terima kasih, katanya Habib. Apa pertanyaan ini? Rasulullah mengatakan Rasulullah sempurna mengamalkan Al-Quran. Namun sekarang ada pergeseran tafsir menjadi Al-Quran yang sempurna. Padahal itu ciptaan, mana mungkin sempurna. Pergeseran tafsir Al-Quran yang sempurna. Ala kulli hal, yang dimaksud ini kurang jelas ya. Apa yang dimaksud? Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya oleh sahabat Sayyidatuna Aisyah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tentang Al-Quran itu sendiri sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Sekarang ini aku telah menyempurnakan agama kamu. Ini ayat yang terakhir, bahwa agama ini telah sempurna. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tidak ada sedikit pun cacat di Al-Quran. Karena kalamullah subhanahu wa ta'ala, mana mungkin bisa ada kesalahan atau kekurangan di kalamullah. Ini kalamullah, tidak ada yang lebih indah dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sedikit pun kesalahan. Jika perbudakan yang dia maksud, di zaman sekarang ini tidak ada perbudakan, bukan berarti Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman sekarang lah. Sama sekali nggak ada hubungannya itu dengan tidak adanya perbudakan sekarang. Sayati zaman, sebentar lagi akan datang zaman, ada lagi itu perbudakan. Zaman Imam Mahdi, zaman ketika perang muslimin dan orang Yahud dan Nasara dipimpin oleh Imam Mahdi, di situ mulai ada perbudakan kembali. Diamalkan lagi Al-Quranul Karim. Maka tidak ada isi Al-Quran yang tidak sesuai dengan zaman ini, karena Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta zaman yang maha tahu tentang setiap zaman, kejadian yang ada. Dan Al-Quran sangat cocok di semua tempat, semua negeri, karena yang menciptakan negeri itu Allah, yang menurunkan Al-Quran. Maka Al-Quran, kitab suci yang sempurna, yang cocok di setiap zaman, yang cocok di setiap tempat, di setiap negeri, untuk semua orang, semua suku. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah untuk semua kalangan manusia, sebagai rahmatan lil alamin ila qiyamus saah, sampai terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, ketika nanti akhir zaman beliau turun ke dunia menjadi pemimpin umat di dunia ini, beliau mengamalkan semuanya, ajarannya mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injilnya ditaruh, yang diamalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda
mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.